Oke. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Untuk Siang, Bapak. teman-teman di Kompak Siang hari ini, sebetulnya yang saya schedule dan saya sudah konfirmasi kemarin dengan Ibu Noni Palinggi. Dia tinggal di Toraja. Di patung itu ada Wow, di Toraja kan ada patung Tuhan Yesus itu yang besar. Ah, dia iya, di dekat situ. Nah, saya sempat ngobrol-ngobrol sama dia. It's okay. Nah, berarti ada sesuatu yang pasti di luar kemampuan dia, sehingga saya telepon nggak diangkat, saya WA pun nggak dibaca atau jaringan, tapi oke lah, mungkin itu gangguan dari dia ya, gangguan dari jaringan atau apa, kita pikir positifnya aja lah. Oke, nggak apa-apa, kita bersyukur karena anugerahnya kita bisa berjumpa pada siang hari ini di virtual Zoom ya, semuanya yang penting dalam keadaan baik-baik saja. Oke, luar biasa ya. Walaupun sebetulnya yang saya schedule adalah Ibu Noni Palinggi, orang Toraja, ya, tidak hadir karena tidak tahu apa yang terjadi ya, nggak apa-apa, tidak mengurangi eh, hadirat Tuhan ya, hormat. tidak ada mengurangi hadirat Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah hadir di virtual Zoom Kompak siang ini maupun saat ini sedang mengikuti YouTube channel ini, ya silakan YouTube ini dibagikan ke grup-grup rohani dan juga ke grup-grup WhatsApp sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa karena kesaksian dari Ibu Hana Inggit yang akan eh, podcast dengan Kesaksian saya. tiba-tiba. Apa saja bisa ya. Yang penting untuk demi kemuliaan namanya ya, bahwa tujuan channel YouTube ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Ya, silahkan teman-teman di-share ke teman-teman komunitas yang lain ya sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk bersaksi bisa call ke nomor WhatsApp Kompak siang ini di 08122 970 2298 atau 0128 8123 55667375. Nanti kami akan jadwalkan untuk bisa tampil di Kompak Siang di YouTube ini untuk minggu depan. Ya, minggu depan ya. Mari kita sambut untuk yang akan volunteer. Ibu Hana Inggit Ganarsi ya. Salam, selamat siang Ibu Hana. Apa kabar Selamat siang hari siang, ini? Bapak. Baik. Ya, ya kita berjumpa kembali ya di sesi testimoni podcast siang hari ini ya. Tanggal 10 Juli Ya, Bapak. yang akan menggantikan Ibu Noni Palinggi adalah Ibu Hana Inggit Ganarsi. Wah, Ya, kalau, Bapak. kalau lihat Ibu Hana Ganarsi itu saya ingat Garuda Indonesian Istri Bung Airways. Karno. Saya bolak-balik naik Garuda Indonesian Airways sampai saya punya kartu apa itu? Kartu Premium. premium ya. Bukan karena karena saya perusahaan itu selalu Platinum. ngasih Garuda. Jadi saya punya mileage apa ya? Mileage ya. Eh, Platinum. jadi punya punya banyak apa yang platinum platinum ya. Diskon. Inilah. Terima kasih buat Bu Inggit yang sudah berkenan untuk menggantikan Ibu Noni Palinggi ya. Terima kasih. Oke, Bu Inggit, welcome to the room Ya, of revival and room of reform. Ya, selamat datang di thank ruang you. kebangkitan dan ruang reformasi. Oke, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, jangan di skip ya. Pasti ada sesuatu yang Ibu Hana Inggit Ganarsi yang mau sharingkan ya. Ini penting ini ya. Saya percaya ini semua adalah kasih karunia ya. Teman-teman kalau Ya, Bapak. boleh on cam semua lah ya, supaya kita bisa menghormati lah Ibu Hana Inggit yang bersedia menggantikan ya, Ibu Noni Palinggi dari Toraja agar, agar supaya Ibu Hana Inggit berbicara kepada setiap kita ya, bukan dengan tembok. dengan dengan layar kosong ya semua bisa bertanya ya jika ada yang ingin ditanyakan ya
sebelum Bu Hana Inggit memulai kesaksiannya, sebentar. Nah, ini sebelum Ibu Hana Inggit kesaksiannya, saya ajak Ibu Hana untuk berdoa ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau menjamah setiap kami. Kami percaya Amin. bahwa siang hari ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk bisa mendengar Betul. suara-Mu lewat kesaksian dari Ibu Hana. Kesaksian yang pasti mengajar kami, bahkan mungkin menghajar setiap kami. Bagaimana kami semua bisa Engkau pakai dengan dahsyat dan ajaib. Ini doa kami, mari Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami, sehingga kesaksian dari Ibu Hana hanya fokus kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, selamat. Selamat siang Pak Openius, Pak Bambang, Bu Sri Mujiati, Pak Karel, sebentar. Pak Karel, Bu Melani, Bu Hana Inggit. Oke, saya mau share dulu ya satu kebenaran ya. Satu firman Tuhan. Ayub 42 ayat 2 berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan benar, Ayub dipulihkan ya. Karena itu juga kita harus memiliki sikap yang sama, yaitu percaya akan rencananya. Orang percaya harus tetap optimis dalam hidup karena hal itu akan membuat kita menang dalam menghadapi pergumulan, dipulihkan dan menjadikan kita berhasil sesuai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mau tahu siapa Ibu Hana? Iya, Bapak. Asal-usulnya mungkin ya, mengapa Ibu Hana tetap semangat? Masuk kompak siang tuh nggak pernah absen loh. Selalu on fire ya. Mari kita ikuti podcast siang hari ini. Teman ngobrol siang ini adalah Bu Hana. Oke, Bu Hana, silakan kami persilakan buka mikrofonnya dan sampaikan apa yang mau disampaikan. Ya, Bapak. Selamat siang semuanya. Saya sampaikan bahwa sebetulnya ini kejutannya buat saya yang tidak siap apapun, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus mengurapi mulut bibirku tuh. Ya, Bapak, Ibu, terima kasih semuanya. Yang akan saya sampaikan mengenai perjalanan iman saya bersama dengan teman-teman yang juga seorang Protestan, seorang Kristen yang mengenal, seorang Katolik yang mengenal Tuhan Yesus. Tetapi mereka mengenal Tuhan Yesus dengan caranya yaitu hanya sekedarnya. Itu di situ saya miris sekali. Akhirnya saya selalu mengatakan bahwa bila saya bertemu dengan teman-teman seperti ini, saya harus mengungkapkan siapa Tuhan Yesus yang masih mengasihi dia dalam segala perkara. Tetapi mereka harus menyerahkan dirinya sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, tidak hanya sekedarnya, tidak hanya pada saat Tuhan mengabulkan doanya, setelah itu mereka hanya berbiasa saja sikapnya. Itu yang saya sering katakan kepada mereka bahwa Tuhan tetap menunggu kamu itu menangis sungguh-sungguh di depannya untuk mengucapkan syukur apa yang telah Tuhan berikan kepadamu sehingga kamu bisa mengalami hari lepas hari tanpa kekurangan suatu apapun, tanpa beban apapun. Karena engkau telah meletakkan itu semua di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan. Terus saya ajarkan kepada teman-teman saya ini tuh Bapak, untuk bangun pagi dini hari jam 2, jam 3. Bangun doa, serahkan ke seluruh hidupmu sepanjang hari ini di tangan Tuhan. Supaya di saat kamu mengalami sesuatu di tengah perjalanan hari ini, engkau ada jawabannya, engkau ada jalan keluarnya, karena itu yang selalu saya alamin. Oleh sebab itu saya ajarkan mereka, apalagi sebagai imam, sebagai seorang ibu, ayo tersungkur demi anak-anak, supaya anak-anakmu itu tetap di tangan Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, jangan hanya sebagai orang Kristen hanya menikmati mujizatnya dan berkatnya, tetapi coba dipikirkan, apa nggak kepingin kita punya keluarga tetapi memiliki generasi.
generasi kita, yaitu anak-anak melayani Tuhan, mantu-mantu, cucu-cucu melayani Tuhan. Di saat kita sudah dipanggil Tuhan, kita masih mempunyai generasi nama kita. Itu yang saya katakan kepada teman-teman saya. Dan banyak akhirnya mereka menjadi Kristen baru, Kristen hidup baru. Sehingga mereka benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus bukan dengan kekuatannya. Apapun itu masalahnya, semua terjawab. Tunggu waktu Tuhan, ikuti prosesnya. Tuhan Yesus itu sangat baik dan selalu menginginkan kita berbahagia. Oleh sebab itu, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan kepada kita. Kecukupan hari lepas hari Tuhan lepaskan kepada kita. Tuhan curahkan anugerah, kasih karunia, rahmatnya kepada kita. Supaya kita selalu memikat hatinya, menyenangkan hatinya. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya dengan anak-anak dan mantu dan teman-teman saya yang sekarang. Mereka dari orang Kristen, Pak, dari orang Katolik. Hanya ingin belajar bagaimana caranya Tuhan mendengar mereka. Itu yang saya alami hari demi hari saat ini tuh, Bapak. Saya bersyukur. Bu Hana, ya, yang Bu Hana alami kan sepertinya kecewa ya terhadap apa yang Ibu Hana alami. Ini masalah besar. Adakah perasaan Ibu Hana yang merasa, kenapa saya Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini? Orang yang nggak kenal Tuhan, saya lihat hidupnya fine-fine aja loh. Malahan lebih sehat, lebih makmur, lebih sugih. Saya kan problem ini, problem itu. Pernahkah ada yang ada di pikiran Bu Hana? Tidak pernah, Pak, mengeluh. Apapun, walaupun sekeluarga saya tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, saya selalu mengatakan ucapan syukur, baik itu anak-anak demikian juga. Ya, oke. Tidak pernah mengeluh, Pak. Tidak pernah mengeluh, katakanlah tidak pernah mengeluh. Tapi pasti ada pertanyaan di lubuk hati yang paling dalam. Kenapa? Why me? Why me? Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Orang lain nggak begitu sih. Nggak gitu-gitu amat, Dok. Tuhan, ada pertanyaan di dalam lubuk hati. Mungkin nggak terkeluarkan, mungkin. Tapi pastilah. Kalau mungkin pada saat saya belum, mungkin kalau saya pada saat belum hidup baru ya Pak, pada saya mengalami mengalami masalah ini, musibah ini karena saya sudah hidup baru. Saya sudah baptis selam, saya sudah lakukan pelayanan, saya sudah terbiasa dengan puasa. Jadi saya sudah hidup baru, saya menerima suka-suka Tuhan, saya suka menyanyi, suka-suka. Gitu. Oke. Wah, keren ini. Keren ini. Baru saya dapat seperti ini. Karena saya mengalami, saya kecewa sama Tuhan. Bahkan saya menyalahkan Tuhan. Tapi Bu Hana ternyata enggak loh. Itu saya keren bener. Saya sudah lahir baru, sudah. Tapi di dalam lubuk hati saya bilang, saya merasa Tuhan nggak adil. Kenapa? Alkitab di Ayub pun, Ayub juga menyesal loh. Ayub itu bergaul karib. Ayub itu orang yang saleh. Bukan kata saya. Alkitab bilang, Ayub orang yang bergaul karib. Dan Ayub saleh. Ternyata Ayub juga mengeluh loh. Dia bilang apa? Kenapa saya dilahirkan? Itu mengeluh kan? Tapi Ibu Hana ternyata nggak pernah mengeluh seperti itu. Seperti apa? Tidak, saya hidup baru. Nah, sekarang teman-teman saya, saudara-saudara saya mengeluh seperti itu. Dan saya yang memberikan solusinya, Pak. Oke. Teman-teman ya seperti biasa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free to open your microphone. And you can asking to the narasumber. Boleh bertanya, relax saja. Boleh buka kamera, buka mikrofon dan bertanya. Feel free. Open your microphone. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lagi. Oke, waktu Ibu bertanya tidak ada pertanyaan, tidak ada mengeluh. Apa komentar dari saudara-saudara Ibu atau orang teman dekat Ibu Hana? Mereka hanya mengatakan
Kamu pakai ilmu apa, Inggit? Kamu kok begitu melekat kepada Yesus. Dan selalu apa yang kamu terbebani masalah semua terjawab. Mereka Oke, mengatakan seperti itu. oke. Adakah teman-teman ibu saudara Bu Inggit yang masih belum percaya atau yang sudah percaya tapi malah ada nggak? Banyak, Pak. Oke, apa yang Ibu Inggit eh, lakukan pada orang yang mualaf, orang yang Saya saya saudara yang memperlihatkan bagaimana Tuhan itu bekerja memberikan berkat, memberikan kasih karunia dengan mujizatnya kepada kehidupan mereka. oke. Mereka Ya, harus tahu, harus dihitung hari-hari itu hitung apa berkat Tuhan untuk kamu. Saya Keren. katakan gitu. Oke, sebentar. itu Ini Bu Pak Bambang mau Andre. bicara. Ya, silakan. Enggak, Pak Andre. Bu Sri sama Bu Rita itu sudah buka mic gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya, Oh, ya, ya. monggo. Ya. Bu Sri Iya. ada mau tanyakan? Silakan. Dengar suara saya ada enggak, Pak? Oh, Ada. mantap Bu Ada, Sri. Bu Sri. Monggo. Oh Bu Sri. iya, ya. Monggo. Ya. Maaf ya, Bu. Ya, Iya. ketika Ibu asli dari Kristen apa enggak? Kristen, Bu. Oh, asli. Asli. Maksud saya sejak kecil gitu loh. Iya, betul, sejak kecil. Oh gitu ya, enggak apa-apa lah. Ibu Sri, Ya. kameranya ke bawah supaya nggak kelihatan rambutnya tok. Ini kelihatan rambutnya tok nih. Nah, Ini saya di kamar loh, Pak. ya nggak apa-apa. Orang apa-apa. Apa itu? Orang apa-apa. Ini Bu Hana Inggit ini kepingin lihat Bu Sri itu kayak apa sih? Iya. Nah, Iya. dari tadi lihat-lihat, kok lihat rambutnya tok. Nah, ini sekarang kelihatan. Nah, ini kelihatan cantik. Kelihatan jidatnya aja. Oke, lanjut. Bu Sri mau tanya apa? Lanjut. Masih mau tanya apa sama Bu Ana Terus ini? tadi Bu mengatakan bahwa harus berdoa tiap dini hari ya, Bu. Iya. Iya, betul, Bu. Ya, maksud saya kalau berdoa dini hari itu bersama-sama atau pribadi sendirian? Kalau Ibu bisa bersama-sama luar biasa, itu yang Tuhan suka. Sementara ini kalau Ibu belum terbiasa, Ibu sendiri. Karena doa seorang ibu itu luar biasa, Bu. Amin. Ya, amin. Ya, saya gini ya, Bu, doa bersama anak-anak cucu itu jam 7, jam 8. Soalnya dini hari kan anak-anak masih tidurnya pules gitu. Jadi saya ya doa bersama tapi jam 7 atau jam 8 malam itu. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kalau boleh saya sarankan sebagai seorang ibu lebih awal. Dini hari itu Tuhan Yesus kan doa dini hari, Bu. Kita menyontoh Tuhan Yesus yang berpuasa dan doa dini hari jam 3 pagi itu, Bu. Amin. Karena kita menyerahkan hari sepanjang hari ini di awal hari, Bu. Iya, Bu, saya juga doa tengah malam sebelum jam 2, sebelum jam 1 doa, tapi sendirian. Maksud saya yang bersama-sama itu tadi sebelum dini hari gitu. Ibu pasti Papa, Ibu aja sendiri. Iya, sendiri kalau dini hari saya berdoa tapi sendirian, Bu. Enggak apa-apa, Bu, karena berkatnya itu akan melimpah ke anak cucu mantus. Amin. Amin. Ya gitu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Nggih, matur nuwun. Masih. Ya, boleh saya tambahkan untuk Bu Sri ya. Bu Sri, kalau doa itu tidak mengenal waktu kita ini, seperti tidak sama dengan yang mereka sebelah. Jadi kapanpun, dimanapun, ketika kita tergerak untuk berdoa juga berdoa. Nah, persoalannya mengapa kok diminta pagi itu atau tengah malam itu suasana teduhnya itu juga mempengaruhi. Ya, menolong. Itu kan mempengaruhi untuk konsentrasi kita berhubungan dengan Allah. Satu. Kemudian kedua, kita belum melakukan pekerjaan apa-apa kalau pagi, belum ada masalah. Kalau tengah malam, berarti semua sudah kita kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan mau kalau kita itu menghadap Tuhan,
dengan hati yang bersih, hati yang ya. jangan berdoa tapi pikirannya kemana-mana juga percuma itu Ibu. Jadi makanya keteladanan Kristus itu kenapa doa pagi, doa tengah malam, terus menyendiri di atas gunung, itu maksudnya itu gitu. Tetapi sekali lagi doa kita orang Kristen tidak dibatasi waktu. Betul. Ya, Pak. Ya. Itu Bu. Kira-kira itu tambahan saya. Tuhan betul, itu hikmat kita aja ke Tuhan. Ya, betul. Jadi nggak ada jam bicara kayak dokter ya. Dokter jam bicaranya jam sekian sampai jam sekian. Hari ini libur. Kan nggak ada. Doa itu 24 jam kita connect sama Tuhan loh. Nggak ada subuh apa-apa. Nggak apa-apa, tergantung kita bagaimana kita bisa koneksi dengan Tuhan ya. Kalau siang atau malam mungkin sore mungkin ada banyak gangguan ya, lihat-lihat ya. Kalau saya lihat pramugari, pikiran saya itu kemana-mana. Wah, Bapak ini bahaya, Bapak ini. Pikiran saya kemana-mana. Ya, oke. Lanjut, Bu Ana. Iya, Bapak. Kenapa saya doa dini hari? Karena di saat saya tidak doa pada saat saya mau pergi, mau apa, saya lupa doa, saya sudah dini hari tadi, Pak. Sudah Tuhan menyertai. Jadi tidak setiap kali mau kemana-mana saya doakan. Jadi saya langsung aja pergi. Tuhan, aku mau pergi, begitu aja. Karena tadi udah doa. Iya, oke. Bu Ana pernah nggak cerita mengenai siapa Yesus itu kepada orang yang mungkin temannya Bu Ana atau kelompoknya Bu Ana atau mungkin orang di pasar atau langganan buah atau langganan sayur, ya ceritalah bahwa Isa Al-Masih itu adalah juru selamat, dia adalah Imam Mahdi, dia akan menghakimi dunia. Pernah nggak cerita? Ya seperti gitu-gitulah. Loh Pak, saya itu waktu pramugari, saya kos itu sama-sama teman-teman di Cicanggiri ya, di Blok M. Itu teman saya itu sudah 6 kali naik haji, udah haji akbar. Oke. Terus sama-sama kita ini masih bujang, nggak punya pacar. Oke. Terus ketika saya punya pacar, saya menikah, dia pun tanya, kok bisa kamu dapat orang begini? Kok kamu bisa menikah gitu? Terus karena saya menikah, akhirnya dia pun ikut saya ke gereja. Dia bilang gini, waktu saya sudah pisah dari rumah itu, dia bilang, Mbak Inggit, saya mau sholat dulu ya, tunggu jemput aku. Oke, aku jemput. Aku bilang, dia masih tetap di Cicanggiri. Saya jemput dia. Nah, terus saya bawa ke gereja. Gereja saya di Mega Mall Pluit sana kan Pak. Saya bawa ke gereja. Asramanya bukan Kosambi ya, pramugari? Oh, ini sudah kos Pak. Kalau udah jadi udah kos Pak. Udah kos sendiri. Udah di Kosambi lagi ya? Udah enggak. Terus kemudian saya bawa itu ke gereja. Terus tiba-tiba pulang dari gereja dia bilang gini, Mbak, aku mantap masuk Kristen. Tapi tunggu dulu, aku mau ikut ini sama pendetanya Mbak Inggit boleh gitu katanya gitu. Terus saya bilang ya sudah, pokoknya kamu ikut aja. Terus dia bilang ya oke, kalau gitu mau kena saya mau aku serahkan, aku kasihin ke pembantu. Sejak itu terus dia jadi anak Tuhan Pak. Terus beberapa bulan kemudian dia punya jodoh dari gereja juga Pak. Terus sampai sekarang dia jadi anak Tuhan juga. Dia tinggal di Bandung sekarang. Itu pramugari. Itu di Bandung dia dapat pengusaha juga gitu. Iya. Orang Manado. Oke. Itu satu. Itu contohnya Pak. Yang pernah Ibu Inggit injili dia satu orang atau ada lain mungkin? Oh banyak. Banyak Pak. Akhirnya. Oke, kalau banyak pernah nggak Bu Inggit pernah mendapat tantangan? Kok jangan ngoceh-ngoceh saya nggak suka itu. Ada kan seperti itu misalnya? Oh ada aja Pak, ada aja. Apa yang terjadi? Pernah diomeli apa? Kita
ikut juga, ada yang ikut juga akhirnya. Karena lihat kehidupan saya sama teman saya yang akhirnya itu sama-sama pramugari ya, yang ikut kehidupan saya kok enak. Akhirnya kok dia dapat jodoh juga gitu. Jodohnya pilot juga. Pilot. Dapat pengusaha. Ini kalau yang pilot itu saya nggak sama Pak mereka. Tapi ada hati saya, males saya. Iya. I know. I got the point. Ya, oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Itu Bu Inggit. Pak Andre. Iya, Pak Karel. Pak Karel datang Pak Karel kemarin hilang. Pak Karel, ya guys. Itu kan ada Pak Karel. Silakan Pak Karel. Ada Ibu Inggit testimoni HP saya juga bagus, Bu. Oke. Mantap. Ibu kan dari sebelumnya kan pramugari ya. Iya. Pramugari itu kerjanya kan di udara ya. Iya Pak. Mungkin Ibu bisa cerita pengalaman bersama Tuhan pada waktu turbulensi. Pernah nggak alami turbulensi? Saya belum pernah alami turbulensi Pak. Ya? Belum ya? Belum. Oh belum ya? Oh. Sama sekali ya? Kan berapa kali terbang? Kan udah banyak terbangnya. Jam terbangnya. Turbulensi itu kebanyakan di daerah tropis Pak. Tapi kita sudah tropis, jadi istilahnya udah jagoan semua ya itunya ya pilotnya. Tetapi di daerah kita tuh yang suka mengalami itu hanya Papua aja Pak, di Papua. Oh, Bu Inggit belum pernah terbang ke Papua? Oh sering Pak, dulu. Pernah mengalami cuaca tapi nggak buruk? Pernah kena. Nggak pernah mengalami cuaca ya, buruk, tapi nggak pernah mengalami hal seperti itu. Oh, ya. Oke. Kemudian pada waktu mengalami cuaca buruk gitu, ada rasa ketakutan atau hanya berserah pada Tuhan? Ya awalnya takut Pak. Tapi lama-lama saya mikir, semua sudah berdoa ya kita udah terserah Tuhan kasih. Kalau memang mau jatuh mau apa, semua sudah doa termasuk saya. Enggak Tuhan aja. Habis mau gimana Pak? Ya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Ya. Jadi Bu Inggit, saya akan tanya sebenarnya yang Ibu jawab tadi itu. Kenapa Ibu kok enggak pilih pilot itu suaminya gitu? Pilot itu banyak yang sontoloyo, Pak. Pilot itu banyak sontoloyo, Pak. Soalnya Pak Andre itu kan sasarannya sebenarnya pilot, Bu. Karena dapat kenalan cewek-cewek itu. Iya Pak, iya Pak. Ya. Jadi pilot sontoloyo saya Pak. Sontoloyo. Dapetin sontoloyo Pak. Dia tahu tuh. Dia tahu tuh bagaimana kehidupan pilot. Tidak demikian, saya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Oh, ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa. Jadi ini ya. Waktunya Pak Andre. Ya. Waktunya Pak Andre. Oh ya. Okay. Lanjut. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Inggit ya. Saya bersyukur saya punya Pak Karel selalu mengingatkan waktu. Terima kasih Pak Karel. Ya, matur nuwun. Terima kasih Bu Inggit atas kesaksiannya ya. Menguatkan kita semua ya bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan kan? Karena firman Tuhan di 2 Tawarikh 16 ayat 9 berkata apa? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Itu 2 Tawarikh 16 ayat 9 ya. Karena itu ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan alami pertolongannya yang hebat atas kita. Oke Bu Inggit, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun Bu Inggit sudah mau mengisi kesaksian dari Ibu Noni Palinggi. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Karel. Silakan Pak Karel. Oke, ya.
Selamat siang semua, Bapak Ibu masih bersama kita. Ada Ibu Sri dari